Tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat terus bergerak membantu pemerintah untuk menangani stunting. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Sudan Arif Fahrullah mengukuhkan pengurus Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Sulawesi Barat periode 2023-2028. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat mengunjungi Posyandu di lingkungan CC, Kecamatan Simboro. Bersama saya Andi Cihardi, inilah Sulbar Today selengkapnya. DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna dalam rangka penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Pajak Retribusi Daerah. Pajak dan retribusi sendiri sangat berpotensi menjadi penyumbang pendapatan asli daerah. Rapat paripurna dalam rangka penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Pajak Retribusi Daerah berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Senin 13 November 2023. Rapat dipimpin Ketua DPRD Siti Suraida Suhardi dan dihadiri oleh penjabat Gubernur Sulbar Prof. Sudan Arif Fahrullah, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, serta para anggota DPRD dan OPD Lingkup Pemprov Sulbar. Penjabat Gubernur Sulbar, Prof. Sudan Arif Fahrullah mengatakan, kehadiran Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah ini bertujuan untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah sekaligus sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Sistema BNPP ini mengurai beberapa peluang PAD atas Ranperda tersebut, seperti pajak kendaraan bermotor, air permukaan, dan sumber lainnya. Sudan memastikan Ranperda tersebut tidak akan memberatkan masyarakat. Hari ini saya menyampaikan rancangan perda pajak dan retribusi daerah. Ini sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Karena amanatnya 2 tahun setelah undang-undang itu berlaku, harus segera dibuat perda pajak dan retribusi daerah yang baru. Nah, ini sudah mepet waktunya. Maka dari Gubernur dan jajaran di OPD bulan Oktober yang lalu sudah menyerahkan surat dan alhamdulillah hari ini mulai dilakukan proses pembahasan. Nah, dengan dibuatnya perda baru ini insya Allah kita akan bisa mengoptimalkan pendapatan-pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi, dan ini tentu dilakukan tidak memberatkan masyarakat. Untuk diketahui, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Prof. Sudan berkomitmen mendorong peningkatan pendapatan asli daerah di berbagai sektor termasuk sektor pajak dan retribusi daerah. Saat ini Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah tersebut telah masuk dalam agenda prioritas DPRD Sulbar dan akan dibahas untuk disahkan menjadi peraturan daerah. Penjabat Gubernur Sulbar berharap pembahasan Ranperda Pajak Retribusi Daerah tersebut dapat dikebut hingga disahkan dan mulai digunakan pada bulan Desember 2023 mendatang. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Sementara itu, fraksi DPRD Sulbar sepakat mendukung percepatan pembahasan Ranperda Pajak dan Retribusi. DPRD menargetkan Ranperda tersebut dapat disahkan pada 20 November setelah menerima hasil asistensi dari kementerian. Fraksi DPRD Sulbar sepakat mendukung percepatan pembahasan Ranperda Pajak dan Retribusi. Hal tersebut disampaikan pada sidang paripurna pemandangan fraksi DPRD Sulbar Selasa 14 November 2023. Ketua DPRD Sulbar Siti Suraida Suhardi mengaku mendukung kehadiran Ranperda tersebut, sekaligus mendorong agar segera disahkan. Menurutnya, Ranperda tersebut harus segera disahkan untuk menjadi dasar bagi pemerintah dalam menjalankan upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Suraida Suhardi menargetkan Ranperda tersebut dapat disahkan pada 20 November setelah menerima hasil asisten dari kementerian. Kita mendengar jawaban Gubernur terkait dengan pendapat fraksi kemarin di mana Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah, dan kita kebut pembahasan ini agar bisa disahkan tepat waktu agar tahun depan sudah bisa kita manfaatkan. Sementara itu, penjabat Gubernur Sulbar, Prof. Sudan Arif Fahrullah berterima kasih atas dukungan seluruh fraksi DPRD Sulbar dalam mempercepat hadirnya regulasi baru terkait pajak dan retribusi ini. Menurut Sudan, dihadirkannya Perda Pajak dan Retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Ranperda Pajak dan Retribusi secepatnya dapat diundangkan dan diimplementasikan. Sistema BNPP ini
Optimis peningkatan PAD dari pajak retribusi seperti pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor, dan retribusi lainnya akan berdampak terhadap perekonomian daerah. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat mengunjungi Posyandu di lingkungan CC Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Kunjungan tersebut dalam rangka menyalurkan bantuan bagi balita stunting. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Halo kawan-kawan semuanya, sudah pernah mendengar Pantai Datuk belum? Nah, bagi yang belum, yuk coba cek video ini. Pantai Datuk yang ada di Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Pantainya keren banget. Cek video ini. Kalian tahu nggak sih tentang Pantai Datuk? Sini aku kasih tahu. Pantai Datuk merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Terletak sekitar 2 km dari kota Majene dan sering dikunjungi oleh wisatawan lokal bahkan internasional. Menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dengan pasir putih, air laut yang jernih dan pepohonan hijau di sekitarnya membuat Pantai Datuk semakin diminati pengunjung. Selain keindahannya, Pantai Datuk juga menawarkan berbagai aktivitas rekreasi. Pengunjung dapat berenang di laut yang tenang, berjemur di pasir putih, atau bahkan melakukan snorkeling untuk menjelajahi kehidupan bawah laut yang menarik. Jangan lewatkan keindahan Pantai Datuk di Sulawesi Barat. Bersantailah di tepi pantai yang eksotis, manjakan mata Anda dengan panorama yang luar biasa, dan temukan kedamaian di dalam keindahan alam yang tak tergantikan. Nah, kalian pasti tahu kan kalau berlibur harus kemana? Ya, di Sulbar aja. Kalau kita bicara coklat, Sulawesi Barat itu termasuk 3 besar penghasil coklat di Indonesia. Nah, dengan potensi yang besar ini, saya ingin mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Barat, mari kita jadikan coklat Sulbar ini oleh-oleh khasnya kalau siapapun berkunjung ke Sulawesi Barat. Maka dari Pemprov itu mengajak semua kepala OPD suguhkan coklat Sulbar ini kepada semua tamu. Para bupati, OPD di kabupaten suguhkan coklat Sulbar ini kepada semua tamu. Dan kepada UMKM yang memang berusaha di bidang coklat, mari kita kembangkan bersama-sama dengan kopi, dengan yang lainnya. Tapi jelas dengan kakao ini pertumbuhan di Sulawesi Barat sangat meningkat, bagus, pasarnya juga bagus, dan di Macoa ini produknya saya sudah merasakan bagus sekali. Jadi kalau misalnya melihat variasinya banyak, ini ya, ini banyak. Dan ini sudah bisa bersaing dengan produk-produk di daerah lain. Bahkan kalau saya merasakan ini jauh lebih enak daripada produk lain dan layak untuk oleh-oleh siapapun yang berkunjung ke Sulawesi Barat. Nah, mari seluruh masyarakat Sulawesi Barat kita bangun branding coklat Sulbar. Seperti Jogja dengan gudeg dengan bakpia, kemudian Semarang dengan lumpia, kemudian Palembang dengan empek-empek. Nah, kita dengan coklat Sulawesi Barat. Nih. Tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat mengunjungi Posyandu di lingkungan CC Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Kunjungan tersebut dalam rangka menyalurkan bantuan bagi balita stunting. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus bergerak untuk menekan angka stunting. Kali ini tim penggerak PKK yang dikomandoi Ninuk Triyanti Zudan mengunjungi Posyandu lingkungan CC Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Kunjungan ini sendiri dalam rangka memastikan agar anak-anak yang menjadi sasaran terus aktif diperiksa ke Posyandu, sekaligus menyalurkan bantuan berupa susu dan telur bagi keluarga sasaran stunting. Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar, Ninuk Triyanti Zudan mengatakan,
tim penggerak PKK Sulbar berkomitmen mendukung program prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mewujudkan zero stunting, khususnya di Sulawesi Barat. Nino mengatakan, saat ini PKK Sulbar memiliki program rumah kibas stunting yang bergerak di 6 kabupaten. Ia mendorong posyandu agar lebih aktif dan menjadi motor penggerak penurunan angka stunting dengan memberikan bantuan dan edukasi kepada masyarakat. Ini adalah salah satu rangkaian Hari Kesatuan Gerak Tim Penggerak PKK Provinsi Sulbar yang dimulai dengan kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, langsung bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah kita Tim Penggerak PKK mendukung untuk menurunkan angka stunting atau justru mendukung juga zero stunting di seluruh Sulbar. Hari ini kita berkunjung ke posyandu ini dalam rangka untuk memastikan anak-anak yang menjadi sasaran posyandu bisa terus aktif memeriksakan diri di posyandu agar supaya bisa nanti terus dilakukan penimbangan, dilakukan kondisi kesehatannya jika nanti ada indikasi ada potensi stunting, berat badannya rendah, itu segera nanti diintervensi oleh dinas terkait, oleh puskesmas, oleh seluruh stakeholder yang ada, sehingga harapannya di posyandu inilah tempat yang bisa menjadi motor penggerak untuk menekan angka stunting dan bisa juga mencegah agar supaya tidak ada stunting lagi di Provinsi Sulbar. Sebelumnya, tim penggerak PKK Sulbar meluncing rumah kibas stunting di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Polowali Mandar dengan target untuk mewujudkan zero stunting di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Sulbar menggelar rapat koordinasi bersama Pemda Mamuju Tengah. Rapat tersebut ini bertujuan untuk membentuk kesepahaman dalam mengendalikan inflasi. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat bersama pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menggelar rapat koordinasi terkait penanganan inflasi di Aula Kantor Bupati Mamuju Tengah. Rakor ini dipimpin langsung oleh penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Sudan Arif Fakrullah, dan dihadiri seluruh pihak terkait seperti Bank Indonesia Perwakilan Sulbar, Dirjen Perbendaharaan, BPS, dan stakeholder yang berada di daerah. Dalam rapat koordinasi ini, tim TPID Sulbar bersama TPID Pemda Mamuju Tengah sepakat melaksanakan beberapa program pengendalian inflasi untuk menekan harga pangan di pasaran. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Sudan Arif Fakrullah mengatakan, tujuan rakor ini adalah membantu kesepahaman dalam melaksanakan langkah-langkah konkret untuk mengendalikan inflasi. Menurut mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini, diperlukan peran bersama baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun instansi vertikal untuk menekan inflasi agar tetap terkendali dan menurun dari bulan sebelumnya. Hari ini kita bertemu dengan para investor, kemudian dari Pemda, dari semua PTSP, kemudian dari aparat penegak hukum untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang ada. Termasuk bagaimana kita membangun iklim investasi yang sehat. Bagaimana agar investor mendapatkan pelayanan terbaik, ya. Kemudian juga investor bisa memberikan nilai tambah. Misalnya kalau melihat produk kelapa, itu apakah kelapanya langsung dibawa, dikontainerkan 200.000 butir per hari, atau diolah di Sulawesi Barat. Jadikan tepung kelapa, kemudian briket, batoknya jadi briket, sabutnya menjadi karpet, ya, jok kendaraan itu. Nah, saya mengharapkan agar terjadi proses nilai tambah di Sulawesi Barat. Jadi investasi adalah proses memberikan nilai tambah sebuah produk di sebuah wilayah. Seperti diketahui, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belakangan ini terus melaksanakan berbagai program di semua kabupaten, termasuk di Kabupaten Mamuju Tengah, guna mengantisipasi kenaikan harga pangan. Adapun langkah-langkah yang akan diambil sudah disepakati bersama seperti gerakan pasar murah, hingga pemberian subsidi kepada pedagang termasuk pedagang UMKM penggilingan. Selain gerakan pangan murah dan pemberian subsidi kepada pedagang, tim TPID juga menyepakati program gerakan penanaman 1 juta pohon cabai di Kabupaten Mamuju Tengah guna mengantisipasi kurangnya stok cabai di pasaran. Dari Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat terus bergerak membantu pemerintah untuk menangani stunting. Setelah melakukan kunjungan ke Posyandu CC, kini giliran Posyandu Matahari di Desa Sumare yang menjadi sasaran intervensi. Kami akan hadirkan informasinya sesaat ini.
Hai, aku Giva. Semenjak kepindahanku dari kota Bandung ke Mamuju, rasanya ingin liburan dulu. Di mana ya tempat healing yang dekat dari kota Mamuju? Tenang aja, ada Pantai Malawa atau dikenal juga sebagai Pantai Tapandulu yang berjarak sekitar 17 km dari kota Mamuju. Emang apa aja yang ada di Pantai Malawa? Pantai ini menawarkan berbagai wahana air yang mengasyikkan seperti snorkeling, naik perahu bebek, ataupun bermain jet ski loh. Kamu dapat merasakan sensasi bermain di atas ombak yang menghampar luas. Bagi pecinta petualangan, Pantai Malawa juga menyediakan area perkemahan yang mempesona. Anda dapat merasakan kegembiraan berkemah di tepi pantai, mendirikan tenda di bawah bintang-bintang, dan terbangun oleh suara deburan ombak yang menenangkan. Mau healing? Ya, di Sulbaraja. Cita rasanya luar biasa. Teman-teman semua, ini saya sedang di Mamasa bersama Pak Bupati dan ini pemilik kopi ringan ya, Mas Kopi. Teman-teman semua tahu nggak? Inilah kopi terenak di dunia, kopi Mamasa. Kopinya sendiri enak banget dan menjadi sangat enak karena dibuat dengan penuh kasih sayang oleh orang-orang Mamasa. Kopi kasih sayang. Kopi kasih sayang dari Mamasa. Kopi Robusta, kopi Arabica, the best dari Mamasa. Tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat terus bergerak membantu pemerintah untuk menangani stunting. Setelah melakukan kunjungan di Posyandu CC, kini giliran Posyandu Matahari di Desa Sumare yang menjadi sasaran intervensi. Tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan penggerak PKK Kabupaten Mamuju, camat serta ibu desa melakukan intervensi penanganan stunting di Posyandu Matahari di Desa Sumare. Bentuk intervensi yang dilakukan adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama ibu hamil agar aktif memeriksakan anak dan kandungannya ke Posyandu dalam setiap bulan. Selain melakukan edukasi, tim penggerak PKK juga membagikan bantuan berupa beras, telur, dan susu kepada masyarakat, terutama memberi asupan tambahan kepada puluhan anak yang mengalami stunting. Penjabat Ketua Penggerak PKK Sulbar, Ninuk Triyanti Zudan mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan di Desa Sumare ini adalah bagian dari upaya untuk membantu pemerintah dalam menekan angka stunting di Sulawesi Barat. Ninuk Triyanti Zudan mengajak semua pihak agar turut andil dalam penanganan stunting dengan bersama-sama turun ke lapangan membantu anak yang mengalami stunting. Ya, hari ini adalah merupakan salah satu bentuk pembinaan dari tim penggerak PKK di Posyandu yang ada di Kabupaten Mamuju. Hari ini kita ke Posyandu Kabupaten Posyandu Matahari ya, Punya Matahari. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat semua untuk terus aktif ya, anak-anaknya diperiksa di setiap bulan di Posyandu ini, dan ibu-ibu hamil juga kita terus memberikan edukasi untuk terus datang ke Posyandu, karena Posyandu merupakan salah satu wadah menjadi motor penggerak untuk bisa menurunkan atau bahkan menghilangkan stunting di Provinsi Sulbar. Sebelumnya, tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat juga melakukan kegiatan yang sama dengan memberikan edukasi dan memberikan bantuan berupa beras, telur, dan susu kepada anak yang mengalami stunting di Posyandu CC. Penjabat Ketua Penggerak PKK Sulbar berharap kolaborasi dengan cara jemput bola mendatangi masyarakat dalam rangka penanganan stunting terus digalakkan agar target zero stunting bisa tercapai. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat bersama tim penggerak PKK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program gerakan edukasi dan pemberian pangan bergizi untuk siswa di Mamuju. Rapat monitoring dan evaluasi program gerakan edukasi dan pemberian pangan bergizi untuk siswa yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat bersama tim penggerak PKK ini berlangsung di Grand Hotel Maleo Mamuju. Kegiatan ini digelar sebagai tindak lanjut terhadap program Badan Pangan Nasional terkait pemberian pangan bergizi kepada siswa SD yang menjadi sasaran. Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Barat, Ninuk Triyanti Zudan mengatakan,
pemberian pangan bergizi sebagai upaya mengedukasi anak maupun orang tua agar mengenal makanan bergizi, serta membangun budaya bagi anak untuk mengkonsumsi makanan bergizi. Ninuk Trianti Zudan berpesan kepada orang tua agar lebih berperan aktif dalam memperhatikan asupan makanan bergizi bagi anak mereka. Harapannya ini kan ada intervensi dari dana APBN melalui Badan Pangan Nasional yang diserahkan ke provinsi kepada SD-SD di lingkungan beberapa kabupaten di provinsi, mengintervensi anak-anak ini diberi kudapan selama seminggu 3 kali, selama 20 kali, kudapan yang sehat. Yang pertama tujuannya agar anak-anak lebih sehat, nanti akan diukur berat badannya, diukur tingginya. Jadi intervensi ini betul-betul ada indikator keberhasilan dari pemberian makanan tambahan tadi selama seminggu 3 kali. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Waris Bestari mengatakan saat ini program pemberian kudapan kepada siswa ini menyasar 5 kabupaten di Sulawesi Barat. Kegiatan jenis ini, gerakan edukasi pemberian gizi kepada siswa ini adalah program dari Badan Pangan Nasional. Nah, tentunya kami selaku yang mewakili Badan Pangan Nasional di tingkat provinsi, kemudian Bapak PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Barat itu selalu mengingatkan kami bahwa apapun yang namanya bantuan itu tetap itu betul-betul sampai kepada yang bersangkutan. Nah, pada hari ini jenius itu Badan Pangan Nasional bagaimana melihat anak-anak kita ini 40-50 tahun kemudian itu menjadi generasi yang tumbuh yang bergizi. Untuk memaksimalkan pelaksanaan program ini, Dinas Ketahanan Pangan menggandeng Unsulbar untuk melakukan pemeriksaan ataupun memastikan kudapan yang dibagikan kepada anak-anak betul-betul sesuai yang diharapkan oleh Bappenas. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Sudan Arif Fahrullah mengukuhkan pengurus Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Sulawesi Barat periode 2023-2028. Zudan berharap kehadiran Forum DAS ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi pendangkalan erupsi serta mencegah banjir dan menjaga ketercukupan air. Sebanyak 68 orang dikukuhkan sebagai pengurus Forum Koordinasi Pengelola Daerah Aliran Sungai Sulbar periode 2023-2028. Proses pengukuhan dilakukan oleh penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Sudan Arif Fahrullah, di Waterpark Maleo Mamuju, Senin 13 November 2023. Forum ini sendiri melibatkan pakar, ahli, birokrat, dan akademisi. Mereka diharapkan dapat berkolaborasi menyumbangkan pikiran untuk menjaga daerah aliran Sungai Sulbar agar ketercukupan air bisa tetap terpenuhi. Diketahui, Sulbar memiliki 334 daerah aliran sungai dan 9 sungai besar yang harus dijaga. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Sudan mengatakan, Forum DAS adalah ujung tombak penjaga peradaban. Karena itu, ia berharap Forum DAS ini dapat segera bekerja menghadirkan solusi di wilayah Sulbar untuk mengatasi pendangkalan dan erosi, serta mencegah banjir. Forum DAS periode 2023 sampai 2028 ini baru saja saya kukuhkan dan saya mengambil sendiri untuk mengukuhkan karena saya menganggap forum ini sangat penting. Karena apa? Di Sulawesi Barat itu ada 334 daerah aliran sungai dan ada 9 sungai yang besar-besar. Dan kita tahu daerah aliran sungai ini sangat penting untuk menjaga sistem iklim, ya, hidrologi dan klimatologi, sehingga kita semua harus bersama-sama menjaga agar daerah aliran sungai baik hulu, tengah sampai dengan hilir itu terjaga. Nah, saya berharap banyak Forum DAS ini bisa langsung bekerja setelah malam hari ini kita kukuhkan. Bagaimana agar pendangkalan bisa kita atasi, erosi bisa kita atasi, banjir bisa kita cegah, dan kalau terjadi banjir juga bisa kita atasi. Ini pemikiran Forum DAS ini menjadi sangat diharapkan. Nah, Forum DAS ini berisi banyak pakar, banyak ahli, yang birokrat juga ada, yang akademisi juga banyak, sehingga bisa berkolaborasi dan menyumbangkan pemikiran, ya, dengan harapan seluruh Sulawesi Barat itu bisa terjaga daerah aliran sungainya sehingga ketercukupan air sesulbar bisa terpenuhi. Pengukuhan Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Sulawesi Barat periode 2023-2028 dan penyusunan rencana kerja Forum DAS Sulbar berlangsung selama 2 hari yakni 13 hingga 14 November 2023. Pada acara ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris turut dikukuhkan sebagai Ketua Umum BPDAS periode 2023-2028.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris menyampaikan bahwa kehadiran Forum DAS ini sangat penting dalam rangka membantu pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan DAS di Sulbar, termasuk mengatasi berbagai kerusakan ekosistem DAS yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Demikian informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada segmen kali ini. Bersama saya Andi Cahardi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.